Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, tematik kelas 4. Kita tahu bahwa negara kita, Indonesia tercinta ini adalah negara tropis yang mendapat sinar matahari yang cukup sehingga terdapat berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam yang di sekitar kita, yang ada di negara kita itu sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Nah, singkong itu sendiri merupakan tanaman yang dapat ditemukan di berbagai daerah di negara kita. Nah, singkong juga sebagai bahan baku olahan makanan. Nah, bisa dibikin atau dibuat getuk, keripik singkong, bisa dibuat combro, bisa dibuat tiwul dan masih banyak yang lainnya. Nah, singkong juga sebagai bahan baku industri rumah tangga seperti bahan dasar tepung tapioka. Singkong kaya akan karbohidrat, tetapi kandungan proteinnya kandungan protein di dalamnya itu sedikit. Nah, kandungan gizi pada singkong itu ada protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Sumber protein singkong itu terdapat pada daunnya. Nah, semua pohon singkong bisa dimanfaatkan mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbinya bisa kita buat seperti tadi, buat getuk, buat keripik singkong dan lainnya. Untuk daunnya itu bisa kita masak menjadi olahan makanan. Nah, untuk batang singkong juga kita bisa manfaatkan ya. Untuk batangnya bisa kita potong-potong, nanti bisa kita tanam kembali. Nah, kalau tidak juga batangnya bisa kita jemur untuk kayu bakar. Nah, selain itu singkong juga punya manfaat yang banyak. Ya, yang pertama itu manfaat singkong itu sebagai sumber energi. Yang kedua, memperlancar sistem pencernaan. Yang ketiga, singkong itu baik untuk diet. Kenapa? Karena rendah lemak. Yang keempat, mencegah dan mengatasi anemia. Dan manfaat yang kelima, baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Dan yang keenam, meningkatkan nafsu makan. Selain dijadikan sebagai makanan, singkong juga dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Apa itu bioetanol? Bioetanol itu merupakan atau adalah alkohol yang didapatkan secara khusus dari fermentasi pati tanaman singkong. Nah, anak-anakku, masih ingatkah kamu dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, kita ingat kembali ya. Gagasan pokok itu merupakan gagasan atau ide yang menjadi pikiran utama dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah informasi yang mendukung gagasan pokok. Jadi dalam suatu paragraf nanti kamu akan menemukan gagasan pokoknya. Nah, setelah menemukan gagasan pokoknya, kamu juga akan menemukan gagasan pendukungnya. Sebagai warga masyarakat, kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya itu sangat terbatas. Karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat energi, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Nah, sebagai warga masyarakat, kita juga mempunyai kewajiban dan hak terhadap lingkungan. Nah, yang pertama di sini adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Ya, biar lingkungan kita selalu bersih. Yang kedua, menjaga hutan agar tidak gundul. Yang ketiga, menjaga sungai agar tidak tercemar oleh sampah dan limbah.
Yang keempat, mengurangi polusi udara. Yang kelima, menerapkan perilaku hemat energi. Kemarin sudah kalian juga tahu bagaimana caranya menghemat energi ya. Ketika di rumah, salah satu contohnya itu mematikan televisi jika tidak digunakan atau tidak ditonton. Itu adalah contoh-contoh kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, yang selanjutnya adalah hak kita terhadap lingkungan itu apa saja? Yang pertama, hak kita yang pertama itu adalah menikmati lingkungan segar. Kalau hutannya tidak gundul, otomatis lingkungannya segar, udaranya juga segar. Yang kedua, hidup nyaman dan aman. Yang ketiga, menggunakan energi, itu hak kita. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam, itu juga hak kita. Dan yang kelima, terbebas dari polusi, itu adalah hak kita. Kalau kita sudah melaksanakan semua kewajiban kita terhadap lingkungan, nanti otomatis kita akan mendapatkan hak kita ya terhadap lingkungan. Oke, itu saja untuk materi tematik hari ini anak-anak. Demikian pembelajaran tematik hari ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.